semuanya, perkenalkan, nama saya Monica Violista Siburian dengan NIM 203304020232. Di sini saya akan menjelaskan video tentang perlindungan konsumen dari sudut pandang etika bisnis yang merupakan tugas kelompok dari mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampuh Bapak Dede Ansyari Puci, SE, MSc. Berikut adalah videonya. Selamat menikmati. Pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut A.J. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain, berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen. Saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk hak untuk konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan atau upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk memperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Tujuan utama diterapkannya perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasa aman perlu diciptakan sebab hak untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam perlindungan konsumen berlaku asas. Yang pertama, asas manfaat, yaitu bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dua, asas keadilan ialah agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil. Tiga, asas keseimbangan, yaitu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materi dan spiritual. Empat, asas keamanan dan keselamatan, untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Lima, asas kepastian hukum, yaitu agar bisa pelaku upaya maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta menjamin negara menjadi kepastian hukum. Contoh kasus perlindungan konsumen. Toko Buti & Shop merupakan usaha penyediaan kebutuhan berbagai macam busana dan aksesoris. Dan toko yang dirintis oleh Ibu Nisa ini mulai berdiri pada tahun 2017. Lokasi butik ini terletak di lapangan yang dibangun di atas lahan seluas 18 meter. Barang yang dijual adalah berupa pakaian, tas, dan aksesoris-aksesoris wanita. Visi dari toko Buti & Shop adalah menjadi toko busana dan aksesoris wanita yang terlengkap di Surabaya. Namun siapa sangka seringkali barang yang dijual oleh Buti & Shop ini terkadang memiliki kecacatan.
di antaranya baju wanita yang sobek atau terkadang beberapa tas wanita yang juga robek. Selain itu, yang memborong produk di toko batik tersebut dan dijual kembali, namun produk-produk yang dikemas terkadang ada warna yang tidak sesuai atau bahkan ada produk-produk memiliki kualitas yang jelek tidak sesuai permintaan pelanggan. Hal tersebut mengakibatkan pelanggan menjadi tidak percaya kembali dan juga mengakibatkan produk yang dijual oleh butik NN Shop ini menjadi sepi karena kekurangan untuk menjualkan produknya. Solusi masalahnya yaitu sebaiknya toko butik NN Shop mengakui kesalahannya kepada pelanggan jika memang ada bukti dari pelanggan demi menjaga nama baik usaha. Selain itu juga pelanggan memiliki hak untuk mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen juga sebaiknya waspada dengan strategi marketing. Selain itu, pemerintah juga harus mengatur posisi transaksi jual beli barang pada masyarakat sehingga kenyamanan dalam berbelanja bisa meningkat. Maka apabila ada oknum penjual yang melakukan tindakan curang dapat dilaporkan kepada pihak berwajib, khususnya menangani dalam hal bisnis karena tidak diterapkan hukum yang berlaku dalam berbisnis dan melibatkan banyak pihak yang terlibat. Kesimpulan dari kelompok kami yang pertama, kepentingan konsumen yang sering kali diabaikan dan hak konsumen yang berpotensi dilanggar oleh pelaku usaha menjadi indikasi diperlukan peran negara untuk ambil alih dalam upaya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu upaya untuk menciptakan perlindungan hak-hak konsumen adalah melalui upaya pengaturan hukum tentang hak, kewajiban, larangan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hubungan hukum ekonomi antara konsumen dan pelaku usaha. 2. Adanya hukuman perikatan antara konsumen dan pelaku usaha, baik berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak pelaku usaha berkewajiban untuk menyerahkan barang atau memberikan jasa yang sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila kewajiban itu dilanggar, maka konsumen memiliki hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sekali lagi.